apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya banyak sekali yang menunggu-nunggu, kapan hak angket ini bergulir dan juga sekarang kelihatannya juga di Mahkamah Konstitusi jadi seru karena, ternyata memang tidak seperti kita duga bukan persoalan selisih suaranya yang dipersoalkan, tapi TSM-nya, kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Dan saya membaca tulisan dari, Antony Budiawan ini, narasumber yang sebenarnya sering berseliweran, di channel-channel YouTube dan juga tulisannya di mana-mana. Dia menyebutkan bahwa sebenarnya gampang sih kalau membuktikan TSM itu karena dia punya Mas Antony udah punya secara kronologi tahapan apa saja yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga itu pemilu bisa disebut sebagai, TSM kecurangannya gitu. Saya ajak Anda ngobrol langsung dengan Mas Antony Budiawan. Mas Antony, apa kabar Mas Antony? Baik, terima kasih Mas Ersu. Ya. Selamat berpuasa. Iya, terima kasih banyak. Udah agak lama ini Anda nggak saya undang di channel ini ya. Oke, mari kita bahas tuh kalau saya baca baca penjelasan Anda itu ya, itu sebenarnya ya memang TSM ya, jadi nggak perlu, tim hak angket itu nantinya nggak perlu susah-susah ya untuk membuktikan bahwa kecurangan itu memang sangat TSM dan saya kira ini menjelaskan kenapa kemudian Pak Jokowi berusaha dengan sangat keras untuk menghalangi hak angket ini dengan berbagai macam cara ya, termasuk, stick and carrot, kalau bisa disuap dengan jabatan atau apapun disuap, kalau enggak ya diperkarakan lah gitu, seperti itu yang terjadi pada Ganjar. Mari Ya, kita bahas ini, kronologinya yang Anda, sodorkan itu kan, oh iya, oh begitu saya baca, oh iya masuk akal ini, gitu. ya. Terima kasih Bung Ersu. Jadi kalau kita lihat memang bahwa ini sudah transparan sekali Yes. dan dari awal memang Pak Jokowi, jadi kalau kita bilang cawe-cawe Pak Mhm, Jokowi ini mhm, adalah untuk cawe-cawe ikut campur dan untuk intervensi ya, dari hasil pemilu itu. Sebetulnya yang dicawe-cawenya atau keberpihakannya adalah bukan kepada siapa-siapa. Dulu mhm, kita terkecoh bahwa itu akan ke Ganjar lah atau akan ke mhm, Prabowo dan mhm, sebagainya. mhm. Tetapi itu untuk eh, demi Gibran gitu Jadi seharusnya. semuanya pokoknya ini sebenarnya Gibran ya, termasuk Pak Sebetulnya Prabowo ini, Gibran. Pak Prabowo ini aja semacam jembatan aja untuk Gibran ya, sebenarnya gitu ya? Jembatan saja untuk Mhm, Gibran. Kalau seandainya waktu itu Ganjar bersedia, Ibu mhm, Megawati bersedia mhm, menyandingkan Gibran dengan Ganjar, ya mhm. berpihakannya kepada Ganjar Oh gitu. gitu ya? Oke. Jadi Ya, ini adalah sentralnya adalah kepada Gibran. ya, Jadi mengenai gonjang-ganjing 3 periode dan sebagainya ya, mhm, pernah diisukan kan Jokowi tiga ya, periode mhm, dan perpanjangan masa jabatan dan sebagainya itu semuanya kandas. mhm, Yang terakhir adalah tentu saja bahwa dia harus melanggengkan dinastinya ini, mhm, yaitu dengan mau tidak mau yaitu Gibran mhm. dicalonkan sebagai tidak mungkin sebagai capres langsung, tapi sebagai cawapres. Ya, ya, Nah, ya, ya. untuk mencalonkan Gibran ini, jadi itu sudah sejak April sudah ada yang mengajukan antara lain PSI, ya Partai April Sosial itu April 2023? 2023. Yakin? April 2023 sudah dimasukkan beberapa uji materi, permohonan uji materi ke MK. Mmm, Jadi ya, sudah ada gitu, sudah sedang. Dan kemudian semakin masif, semakin banyak. Ya kita tahu batas usia ini diajukan permohonan uji materinya oleh lebih dari 10 pihak gitu ya kan. ya, Satu mhm, pihaknya bisa 2 3 pihak lagi gitu. Jadi luar biasa gitu. mhm. Jadi ini adalah memang pengkondisian. Nah, kemudian kronologinya adalah akhir Mei Joko Widodo ini Jokowi mengatakan saya akan cawe-cawe. Mhm, Nah, mhm, kan pertanyaannya apa ini cawe-cawe? Jadi mhm. inilah ketidakpedulian orang Indonesia ya kita semua ini bahwa cawe-cawe itu dianggap ya biasa saja. Presiden itu harus netral. Ya, Artinya mau cawe-cawe pun demi bangsa dan negara, apa maksudnya demi bangsa dan negara? mhm, Demi bangsa dan negara dia harus netral gitu kan. Biarkan pilihan rakyat kepada presiden calon presiden mana dipilihnya itu adalah hak rakyat gitu.
Jadi tidak perlu mengatakan bahwa demi bangsa dan negara, bahwa Indonesia akan mencapai 10.000 US dollar per kapita pendapatannya dan sebagainya, itu harus diamankan. Itu Anda sudah lewat 10 tahun. Dan 10 tahun itu pun tidak berhasil gitu kan. Banyak sekali cacatnya. Ngapain untuk berpikir untuk yang ke depan? Itu pertama. Ya. Nah, dari cawe-cawe ini, kemudian kita lihat kronologisnya ini ternyata adalah memang disiapkan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran, ya, dengan nepotisme dari pamannya Anwar Usman. Dan terbukti bahwa dia itu melanggar etika. Sebetulnya apa? Melanggar etika berbasis melanggar undang-undang, peraturan undang-undang, dan sekaligus konstitusi. Yaitu Anwar Usman melanggar, atau persidangan itu melanggar mengenai kekuasaan kehakiman yang tidak boleh ikut serta di dalam sidang yang mengikut sertakan keluarganya. Konflik of interest ya, itu yang disebut ya. Konflik of interest gitu kan. Dan itu ada di Konstitusi pasal 24C ayat 5. Kekuasaan kehakiman itu harus independen gitu. Jadi dia tidak boleh gitu. Itu. Nah, ini kemudian konspirasi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, seolah-olah Mahkamah Konstitusi salah, ya, lalu Anwar Usman divonis bahwa melanggar etika berat, diturunkan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi proses persidangan, hasil dari proses persidangan itu dibiarkan gitu. Nah, ini kan sebenarnya targetnya gitu ya, nggak apa-apa lah dikorbankan semuanya ya, pamannya dan sebagainya. Yang penting target ini adalah berhasil. Nah, itu kenapa dia bisa berhasil seperti itu? Kenapa tidak dibatalkan? Ini kan melanggar undang-undang dan melanggar konstitusi juga. Gitu. Itu tentu saja pasti ada cawe-cawe, pasti ada cawe-cawe intervensi gitu kan? Gitu. Ya. Nah, selanjutnya bahwa peraturan KPU masih mensyaratkan batas usia minimum capres-cawapres adalah 40 tahun. Oh, yang kemudian pendaftaran di KPU dan KPU dinyatakan salah oleh Bawaslu itu ya. DKPP gitu, dan dihukum peringatan keras dan terakhir, tapi itu sudah yang kedua kalinya juga. Sudah kedua kalinya dan sudah sebelumnya sudah ada lagi. Jadi 4 kali sebenarnya kalau ya. 4 kali yang keras yang terakhir, keras dan terakhir itu 2 kali. Iya. Nah, jadi ini nggak ada. Jadi nanti nggak bilang lagi terakhir, mungkin ada lagi gitu. Tapi masalahnya adalah begitu itu pencalonannya Gibran diterima melanggar peraturan KPU. Peraturan KPU di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum itu adalah pelaksana undang-undang. Jadi kalau kita melanggar peraturan KPU adalah juga melanggar Undang-Undang Nomor 7 2017 itu. Jadi ini melanggar juga gitu. Nah, DKPP banyak yang menggugat, DKPP mengatakan iya, memang ini salah, memang melanggar peraturannya dan melanggar undang-undangnya gitu. Tetapi konspirasinya berlanjut. Artinya apa? Artinya cawe-cawe ini bekerja bahwa oke, Anda boleh menyalahkan itu, memang itu kalau tidak dinyatakan bersalah, melanggar, malah publik akan lihat ini sangat heran sekali. Justru dia akan melanggar dan beres gitu kan. Itu semacam memberikan kepuasan kepada publik, wah ini menang gitu. Tapi padahal adalah yang dipertaruhkan adalah pencalonan Gibrannya gitu, yang diteruskan saja. Ya, sama dengan di Mahkamah Konstitusi ya. Kendati kemudian dihukum ketua Mahkamah Konstitusinya dan juga hakimnya juga diberi peringatan, tetapi itu tidak mengubah putusan sebelumnya yang karena alasannya legal final and binding itu ya, alasannya kan begitu ya. Harusnya kalau prosesnya cacat ya hasilnya juga cacat kan, kudunya begitu kan ya. Iya, final dan binding itu sebenarnya tidak benar juga karena ada ayat satu lagi yang mengatakan kalau memang prosesnya salah ini bisa batal gitu. Memang sudah ada begitu. Batal dalam arti harus disidangkan lagi kan. Bahwa ini ya harus segera disidangkan begitu. Jadi banyak sekali yang terlihat sekali jejak cawe-cawenya atau intervensi dari Presiden Joko Widodo. Belum lagi bahwa
pada saat itu begitu gugatan permohonan uji materi dimohonkan lalu dikabulkan langsung berlaku gitu. Harusnya kan berlakunya pemilu yang akan datang gitu Betul, kan. betul. Nah, jadi ini sangat tidak sekali gitu, transparan sekali gitu. Jadi tidak sulit bahwa yang dinyatakan pelanggaran TSM terstruktur, sistematis dan masif. Jadi saya membagi tiga. Pertama adalah terstruktur. Pelanggaran terstruktur hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya. Jadi tidak sporadis gitu kan, kalau itu satu-satu sedikit-sedikit itu sporadis. Ini terstruktur, ini harus dilakukan oleh pemerintah dan di sini terbukti bahwa dilakukan oleh eksekutif, yaitu cawe-cawe dari presiden. Dan dilakukan secara sistematis, yaitu dari MK, kemudian KPU, dan kemudian sampai ke pertemuan dengan aparat desa. Nah, itu 2 kali. Joko Widodo ini mengundang aparat desa sampai 2 kali, 7 November dan 29 Desember. Ada apa kepala desa begitu penting di tengah pemilu itu? Nah, kita duga tentu saja menjadi ujung tombak. Dan rumor sudah memberikan kita kepala desa adalah ujung tombak untuk melakukan money politics dan intimidasi kepada masyarakat. Gitu. Nah, ini yang harus diselidiki melalui hak angket. Maka itu hak angket itu harus didorong sedorong-dorongnya sehingga itu akan bisa diselidiki seterbuka mungkin. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin kecurangan itu jangan hanya terfokus pada hari pelaksanaan pencoblosan dan setelah pelaksanaan pencoblosan ya, Mas Antoni. Jauh sebelumnya itu sebenarnya sudah terencana ya. Justru itu sebenarnya itu biang persoalannya kan di situ ya. Benar. Kalau kita lihat di hari pencoblosan aja, itu pasti sporadis, tidak bisa terstruktur dan tidak bisa sistematis gitu kan. Ini dilakukan secara struktur dan sistematis berarti jauh sebelum itu. Bahkan kita lihat hampir 1 tahun sebelum itu, sejak April ya 2023 diajukan, lalu permohonan uji materi, kemudian statement-statement Pak Jokowi yang mengatakan bahwa itu akan ikut campur, belum lagi terakhir statementnya yang 24 Januari, yaitu mengatakan bahwa presiden boleh berpihak, boleh kampanye. Nah, ini adalah jelas membuka bahwa cawe-cawe itu untuk keberpihakan. Dan tulisan saya ini belum selesai, baru bagian satunya karena terlalu panjang. Nah, bagian duanya adalah bagaimana alat kecurangan ini dilakukan gitu, karena ini adalah baru kerangka kecurangannya. Jadi kalau seandainya tidak ada media kecurangan, ini mungkin tidak juga menang gitu kan, biarpun dicalonkan. Untuk itu dibuat implementasinya bagaimana. Nah, itu yang akan saya kupas di dalam ke depannya, dan itu juga sudah disiapkan jauh sebelumnya, bukan hari pencoblosan. Iya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya dengan melihat kronologi ini saja, seharusnya panitia hak angket nanti, pansusnya itu kalau bekerja, itu tidak akan sulit ya membuktikan bahwa itu memang TSM itu ya? Tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Ya. Dan ini sumber persoalan utamanya ya Jokowi gitu ya? Nah iya, pasti. Itu adalah kepala pemerintah, jadi kepala eksekutif lah. Dia yang mengkoordinasikan. Kalau dia tidak ada, bagaimana bawahannya berani untuk melakukan kecurangan. Jadi itu adalah pasti ada perintah-perintah yang melalui tangan-tangan lain, apakah itu melalui kepolisian, melalui aparat hukum, atau melalui angkatan bersenjata, ya, sampai ke mungkin Babinsa dan sebagainya, sampai juga kepala daerah gitu. Tapi itu semuanya atas restu, dan mungkin adalah saya bilangnya adalah mastermind ya, adalah semua di balik ini ya itu bermuara kepada satu orang, yaitu kekuasaan tertinggi presiden. Jadi ini mastermind yang dirty mind gitu, yang punya pikiran sendiri ya, kotor gitu ya. Mastermind, dirty mind untuk dirty vote ini. Jadi urutannya begitu ya, urutannya pertama gitu ya. Ada
ada apa, ada dirty mind yang dilakukan oleh mastermind dan kemudian melahirkan dirty food, kan begitu ya. Jadi Ya, dirty food ini juga rangkaian itu terakhir aja, ujungnya saja ya gitu ya. rangkaian ujungnya saja. Tapi kalau Ya, kita lihat di dalam Dirty Food itu, dia juga kan sudah apa membuat juga kronologis juga kan sebetulnya ya, gitu. ya, Ada ya, ya. apa gitu kan? Jadi memang di dalam Dirty Food itu juga salah satu mengantar kronologis bagaimana ini terjadi pelanggaran TSM juga. Ya, oke. Nah, ini kan, kalau kalau sudah seperti ini sebenarnya kan, kita jadi paham bahwa kenapa Presiden Jokowi yang sangat, belingsatan ya gitu dengan hak angket itu. Karena kan selama ini mereka menyatakan bahwa, oh pemilu itu, kan seolah-olah para ahli hukum tata negara yang membackup pemerintah selalu menyatakan KPU itu nggak bisa dijadikan objek hak angket, begitu juga Mahkamah Konstitusi. Kan tapi sebenarnya justru yang disasar oleh hak angket itu adalah penyelenggara negara ya, dalam hal ini Pak Jokowi dalam menjalankan undang-undangnya, kan begitu? Hak angket itu kan sebetulnya kan untuk menyelidiki pelaksanaan dari undang-undang, peraturan perundang-undangan. Siapa bilang bahwa KPU tidak bisa diselidiki dengan hak angket? Ya pasti bisa. Apakah dia melaksanakan undang-undang dengan benar apa tidak? Itu kan intinya kan semua lembaga negara itu bisa dimintakan pendapatnya atau diselidiki apakah melanggar satu peraturan perundang-undangan apa tidak. Dan kemudian bahwa pelanggaran itu KPU lalu diselidiki lagi sampai ke atasannya, sampai ke presiden, sampai pemerintah, ya itu juga bisa dilakukan. Bagaimana lembaga negara yang mempunyai bahwa dia itu adalah lembaga independen atau mandiri atau apapun tetap dibiayai oleh APBN gitu. Jadi ini kan cuma sebagai pendapat dari sebetulnya bukan ahli hukum tata negara, tetapi inilah opini untuk menggiring bahwa ini tidak bisa dilakukan hak angket. Itu aja gitu. Karena Mhm, mereka menginginkan bahwa ini jangan ada hak angket, karena kalau ada hak angket pasti ini semua terbuka semua gitu. mhm, Tidak mhm. bisa Ya, terhindarkan. ya. Tetapi kan mereka kan selalu menyatakan giring kalau gitu ini kan wewenangnya Mahkamah Konstitusi ya, begitu ya, selalu menyatakan begitu. Dan sekarang juga ternyata diikuti oleh, paslon 01 dan 03, oke kita masuk ke Mahkamah Konstitusi tapi fokusnya bukan PHPU, bukan sengketa perhitungan, pemungutan suara ya, tetapi justru juga TSM-nya juga yang disasar kan begitu? Saya rasa ada dua hal ya, Mmm, bisa dipilih dua jalur ya, itu adalah dua jalur yang terpisah. Satu adalah perselisihan pemilu, ya, benar bahwa itu adalah ke Mahkamah Konstitusi, apapun itu, bahwa bukan selisih perhitungan atau mmm, apapun, tetapi itu terkait pemilu adalah ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi bahwa hak angket adalah hak DPR, hak konstitusi DPR yang tidak bisa dinihilkan oleh siapapun. Bahwa dia ingin menyelidiki pelaksanaan undang-undang apakah sudah dilaksanakan secara benar atau tidak gitu. Dan itu adalah dua hal terpisah, bukan kecurangannya, tetapi bahwa apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang. Dalam hal ini harus dilihat apakah KPU melanggar undang-undang, lalu apakah Jokowi melanggar undang-undang, khususnya di tulisan selanjutnya, yaitu undang-undang terkait dengan bansos. Kan mhm, begitu kan? ya, Karena ya, bansos ini sebagai alat, apakah ini melanggar apa tidak? Dan ini adalah hak DPR sebagai fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan lembaga tinggi negara lainnya gitu, ya, lembaga negara lainnya. ya. Bahwa benar bukan yang jadi objek hak angketnya itu adalah, penyelenggara pemilu dalam hal ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP, tetapi ketika kemudian nantinya, DPR membentuk pansus angket begitu ya, mereka bisa tetap memanggil, KPU, bisa memanggil Bawaslu, memanggil DKPP, begitu kan? Iya, justru itu. Jadi kalau kita lihat yang waktu itu cukup terkenal adalah kan hak angket Senturi kan, Senturi, betul. Bank Senturi. Dan Mhm, Bank Senturi itu siapa yang diselidiki? Kan itu kan satu kasus apakah bahwa bantuan untuk bailout Bank Senturi sudah dilakukan secara benar apa tidak? mhm, Dan itu adalah bisa ke Bank Indonesia, bisa ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan kalau sampai itu mengkerucut,
dan bisa kepada wakil presiden dan bahkan ke presiden apakah ada instruksi untuk itu gitu. Jadi itu pelanggarannya ini siapa yang akhirnya bertanggung jawab gitu atau bertanggung jawab bersama-sama gitu. Dan ini juga harus dilakukan gitu. Jadi hak angket itu bisa apapun menyelidiki, yang penting adalah mengenai kebijakan pelaksanaan undang-undang. Ya, oke. Kalau dalam kasus Senturi itu kan kemudian memang tidak langsung lebih pada Menteri Keuangan gitu, level paling tinggi ya, kemudian Presiden tidak terlibat di situ. Kalau ini saya kira justru langsung ke presidennya yang harus dilakukan oleh hak angket ya untuk melakukan penyidikan ini ya. Ya, eh, ya pertama adalah tentu saja hak angketnya adalah untuk menyelidiki apakah ada pelaksanaan undang-undang, tidak langsung menuju kepada Jokowi, kepada presiden atau siapapun ya, tetapi yang bersangkutan akan ditanyakan, yang terlibat yaitu KPU dan sebagainya, itu pasti akan ditanyakan. Seperti juga tadi Bang Senturi, itu bukannya hanya Menteri Keuangan, tapi pada saat itu juga keterlibatan Bank Indonesia. Tetapi sewaktu Bang Senturi digulirkan, Gubernur Bank Indonesia itu sudah menjadi wapres kan gitu kan, sehingga pada saat Ya, itu juga diredam kan gitu ya, kan, ya. wapres jangan diapa-apakan nih gitu kan. Jadi fokusnya kepada secara politik kepada Menteri Keuangan saat itu, dan dia sampai berhenti kan gitu kan, sampai Ya. diselamatkanlah, Oleh di Bank bailout Dunia. juga oleh Bank Dunia gitu. Ya, ya. Jadi ini adalah, ya kita tidak bilang bahwa hak angket ini adalah Jokowi apa tidak, tapi menurut saya adalah pelaksanaan pemilu sudah dijalankan secara benar apa tidak, lalu dilihat apa saja dugaan-dugaan pelanggaran ini, dan kemudian siapa yang bertanggung jawab. Kalau bansos misalnya, kenapa diberikan bansos padahal tidak ada anggarannya kan gitu. Ya, ya. Lalu Sri Mulyani mengatakan bahwa menurut arahan presiden sudah jelas itu, udah menjadi publik gitu kan, informasi publik. Arahan presiden adalah untuk mengambil anggaran dari tempat lain yang dinamakan automatic adjustment. Ya, 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 ya. Oke. Nah, tetapi kan begini, kalau dalam kasus ini kan sejak awal tadi kalau saya menyimak, dari kronologi yang Anda sampaikan tadi, kan ini jelas bahwa sebenarnya sangat jelas bahwa peran utamanya itu, aktor utamanya dalam kasus kecurangan TSM kali ini, itu langsung presiden begitu ya. Ya kalau katakanlah misalnya, tapi kalau toh misalnya menggunakan metodologi penelitian, hipotesis nolnya ini kan memang apakah gitu apakah Ya, cawe-cawe presidennya itu punya pengaruh terhadap kecurangan pemilu pada kecurangan pada Pilpres 2024 kan begitu. Tetapi kan jelas ya. hipotesisnya itu ya Pak Jokowi kan gitu, hipotesis nolnya. Oh iya, iya. Ya, untuk itu ya setuju ya. Untuk itunya ya sangat benar bahwa akhirnya adalah karena sudah ada dugaan pelanggaran ini adalah dilakukan oleh orang tertinggi ini kan, orang nomor satu di RI ini, Presiden Joko Widodo. Ya, memang fokusnya ke situ. Hmm, Tetapi kan kita melihat dari, ya itu teknik penyelidikan lah. hmm. Bagaimana mereka yang melakukannya, seperti di DPR, mereka sangat paham sekali. Tapi ujungnya akan ke situ pastinya. Ya, ya. Nah ini kalau kalau katakanlah kalau Anda bisa memberikan semacam saran kepada teman-teman di DPR itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Apakah semacam ini kan memang nanti tergantung teknis penyidikannya seperti apa ya, bisa mereka langsung lompat, langsung tidak secara kronologis, tapi juga bisa secara kronologis. Tapi kalau dengan penjelasan Anda tadi secara kronologis sebenarnya lebih mudah gitu mengurutnya kan? Iya, ini kan hanya pertama kan yang kita paling sulit ini, apakah ada pelanggaran TSM, terstruktur, Ya, sistematis, dan masif. ya, Kalau masifnya kita bisa, oh, kita dengan mudah untuk mengatakan itu adalah dampak. Masif itu adalah dampak. oke. Sekarang tinggal dibuktikan apakah terstruktur atau sistematis gitu kan. Hmm, Nah, ini dua definisi, kalau kita definisikan ya itu akan ketemu gitu secara yang tadi gitu. Terstruktur yaitu oleh pemerintah, dan sistematis yaitu dengan kronologi. Kronologi itu kan berarti sistematis kan gitu, ya, ya, untuk ya. dilakukan pelanggaran ke situ gitu. Dan juga nanti alatnya apa? Alat untuk kecurangan itu apa? Apa medianya? Dan itu juga dilakukan secara sistematis. Misalnya di dalam perolehan suara kan, Hmm,
secara sistematis itu kan terstruktur bagaimana pertama survei dari 30-an% elektabilitas Prabowo lalu kemudian menjadi 40%-an setelah dicalonkan dipasangkan dengan Gibran ya pada November dan Desember itu Desember masih di bawah atau sekitar 40% gitu. Awal Januari masih juga di bawah, masih sekitar 40, 42, 43% gitu. Pelan-pelan itu dinaikkan menjadi 2 atau 3 minggu sebelum Pilpres mulai menjadi 50%. Bagaimana dari 30%, 40% menjadi 50% lebih? Ini hampir tidak masuk di akal dan Betul. tentu saja itu harus diselidiki. Ya, Nah, ya, ya. ini salah satunya. Ya Dan kan? yang kedua, Ya. ya, Silakan. Silakan. ya, dan yang kedua adalah tentu saja bahwa ini adalah opini. Jadi pembentukan opini ini sudah 50% loh. Dan Dan satu putaran kemudian begitu ya. Dan satu putaran ya. dan satu putaran ini adalah untuk upaya Pilpres satu putaran. Dan yang kedua adalah setelah itu diadakan dengan quick count. Quick count-nya tidak tanggung-tanggung. Ada yang 50%, 51% surveinya, tapi quick count-nya 58% gitu. Wah, ini sangat luar biasa. Kenapa bisa begitu? Nah, ini harus diselidiki. Real count-nya tidak menunjang itu. Real count-nya kemudian dijadikanlah kita lihat di Sirekap itu banyak sekali simpang siur kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah, kalau kesalahan dan pelanggaran ini kita mau toleransi dalam arti kita ajukan ke MK, ini tidak akan berhasil. Ini yang dimaui oleh mereka. Betul. Nah, jadi tidak akan berhasil gitu. Nah, yang penting adalah apakah benar real count atau IT KPU ini sudah benar apa tidak. Gitu. Ya. Kalau ini tidak benar, ya itu tidak bisa dipakai. Nah, kemudian apa? Perhitungan manual. Nah, perhitungan manual juga kita sudah lihat katanya ada tanda tangan dari C1, orangnya sama tapi tanda tangannya beda-beda begitu dan Betul. sebagainya. Ini forensiknya bagaimana gitu. Nah, untuk lebih mudahnya dijadikanlah ini hak angket. Ini bisa bagian dari pelanggaran undang-undang. Ya itu bisa dilihat secara forensik. DPR bisa menggunakan apakah dokumen ini semuanya asli atau tidak gitu kan Ya. untuk sebagai pendukung pembuktian bahwa ini terjadi terstruktur sistematis dan tampaknya adalah masif. Ya, ya. Oke, yang tadi kan ada yang sebut itu memang ada keanehan sekali ya pada waktu dari sisi survei saja ya kan begitu diumumkan Gibran itu lolos di Mahkamah Konstitusi dan kemudian tidak lama kemudian terbentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Anwar Usman itu dihukum begitu ya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dicopot jabatannya dan tidak boleh mengadili sengketa yang berkaitan dengan pemilu, pilkada dan juga pilpres. Kan kita tahu politik itu berkaitan dengan persepsi gitu ya. Logikanya pasti persepsi publik pada waktu itu turun dan itu berdampak terhadap elektoral. Belum lagi kemudian seruan-seruan dari kampus, bukan hanya kampus, tokoh-tokoh agama termasuk sampai Uskup Jakarta dan sebagainya. Masa iya dengan begitu cara begitu kemudian kok surveinya masih terus naik, kan itu logikanya nggak masuk akal. Tidak ada logikanya yang bisa memberikan pembenaran untuk itu, justifikasi untuk ke situ gitu. Ya. Dan kalau kita lihat juga Gibran itu adalah bukan tokoh yang memang diharapkan, artinya dengan nama besar dan diharapkan yang bisa mengangkat elektabilitas Prabowo. Ya. Jadi kalau kita lihat Prabowo 30%, seolah-olah dengan Gibran menjadi 40%, 50%, berarti kan Prabowo ini seolah-olah di bawahnya Gibran sama sekali kan? Betul, gitu, betul, kan? betul. Gibran yang mengkatalisasi elektabilitas ini, dan ini tidak masuk akal. Jadi ini adalah harus ya patut diduga keras ini adalah sudah ada permainan dari lembaga survei yang membuat mendongkrak suara perolehan elektabilitas ini sampai 50% lebih. Dan kita tahu di dalam perhitungan real count-nya ini semuanya banyak sekali masalah dan kemudian bahwa kemungkinan 50% itu bisa dicapai. Kemungkinannya bisa dicapai meskipun awalnya adalah untuk pembenaran untuk opini, tapi opini ini harus didukung. Didukungnya dari mana?
yaitu didukungnya dengan bantuan sosial tadi, dengan uang, dengan money politics gitu. Ya, Bahwa dengan intimidasi Anda pilih ini gitu. Kalau tidak nanti kita bongkar semuanya gitu kan. ya, ya. Kepala desa diberikan apa diberdayakan dan semuanya gitu. Nah, untuk itu kemungkinan besar saja bahwa itu memang 50% lebih gitu. Tetapi prosesnya ini yang harus diselidiki oleh DPR. Ya, ya, kita terima deh misalnya katakanlah memang betul bisa 58% karena tadi ada faktor-faktor tadi ya, mobilisasi, Ya, intimidasi, kemudian juga bansos dan sebagainya, itu disogoklah rakyat dengan APBN itu. Tapi kan kemudian yang agak aneh juga kan tidak lama kemudian muncul survei dari Kompas mengenai hak angket, yang ya. menyebutkan bahwa 62,2% orang mendukung hak angket. Bagaimana mungkin pada 2 minggu sebelumnya atau kurang 2 minggu sebelumnya mereka mendukung sampai 58%, tapi kemudian, 2 minggu berikutnya mereka mendukung agar diselidiki kecurangan. Ini kan juga keajaiban juga. Iya, jadi kalau kita lihat ini banyak sekali di pemerintahan Joko Widodo ini adalah suatu keanehan, Ya, keanehan. Artinya keanehan ini adalah sebetulnya dalam satu kata adalah manipulasi informasi publik. Kan ya, gitu kan? ya, Jadi seolah-olah ini karena ada manipulasi itu. Dan itu juga sebetulnya harus eh, sudah dapat sebagai alasan untuk memakzulkan Jokowi ya. karena ini adalah memanipulasi atau terjadi pembohongan publik. Kalau itu terjadi pembohongan publik, benar terjadi pembohongan publik. Jadi kalau ada keanehan begitu, berarti kan itu mau tidak mau publik bilang bahwa ini ada pembohongan publik. Gitu. Ya, ya, Dan ya. ya semoga itu nanti akan ada satu saat akan diusut apakah berbarengan dengan hak angket atau tidak. Tapi kelihatannya ini sangat kecil sekali. Uh, 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 jadi tidak mungkin itu dimasukkan ke dalam hak angket. Ya fokus saja hak angket apakah memang ini terjadi pemilu curang, Ya, oke. anggaran yang TSM ini. Oke, terima kasih Mas Antoni. Nanti kita obrolin lagi ya soal medianya ya. Ini penting juga untuk menarik ini soal media kecurangannya itu yang penting kita bicarakan Ya, juga ya. Makasih siap, Mas Antoni, sampai ketemu lagi ya. Makasih. siap. Yes. Oke, demikian tadi perbincangan saya dengan Antoni Budiawan. Beliau adalah Managing Director dari PEPS ini ya. Dan memang kalau kita lihat orang sampai sekarang masih banyak keanehan-keanehan. Sebenarnya satu kata, bukan keanehan, itu adalah kecurangan. Kalau Anda bisa menjawab seperti itu, sebenarnya selesai persoalan, jangan bertanya-tanya lagi apa sesungguhnya yang terjadi. Oke, saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.